Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Putri Sandi Lesmana Dewi dengan NIM 20026120116. Saya merupakan dokter muda di Departemen Anestesi dan Terapi Intensif FK Unut RSUP Sangla Denpasar, periode 15 November sampai dengan 26 Desember 2021. Izinkan kali ini saya akan membawakan materi yang berjudul ICU atau Intensive Care Unit. Adapun topik bahasan yang akan kita bahas kali ini yaitu yang pertama mengenai definisi dan sejarah ICU, kemudian tipe, fungsi, kriteria masuk dan kriteria keluar ICU, kemudian fast whose bed, kemudian definisi, jenis, indikasi masuk, dan indikasi keluar ICU. Kita mulai dari definisi dan sejarah ICU. Jadi, ICU atau Intensive Care Unit itu merupakan bagian dari rumah sakit yang secara mandiri dan terdapat staf dan perlengkapan khusus untuk observasi, perawatan, dan terapi pasien yang menderita penyakit akut, cedera, atau penyulit-penyulit yang dapat mengancam nyawa atau potensial mengancam nyawa dengan prognosis yang masih dubial dan diharapkan masih reversibel pada pasien. Kemudian untuk sejarahnya sendiri, itu pada tahun 1953, Copenhagen, Denmark, terjadi epidemi kasus polio di Rumah Sakit Blackdam. Kemudian rumah sakit tersebut memiliki satu alat iron lung. Kemudian dokter ahli anestesi yaitu Johnny Ibsen itu berhasil menanganinya dengan tracheostomi dan ventilasi manual. Dan kemudian berdirilah ICU pertama di dunia yang menangani pasien polio. Adapun untuk type dari ICU itu sendiri ada 10, di mana ada NICU atau Neonatal Intensive Care Unit, kemudian ada PICU, Pediatric Intensive Care Unit, kemudian ada Cardiac ICU, kemudian ada General ICU, Respiratory ICU, Medical ICU, Surgical ICU, Brain ICU, Burn ICU, dan juga Renal ICU. Untuk ruang lingkup ICU itu sendiri, yaitu diagnosis dan penata laksanaan yang spesifik untuk penyakit-penyakit akut yang mengancam nyawa dan dapat menimbulkan kematian. Dan untuk ICU itu sendiri dapat memberikan bantuan dan mengambil alih fungsi vital tubuh, sekaligus melakukan tindakan-tindakan yang segera diperlukan untuk berdaya guna dan menghasilkan hasil, yaitu untuk kelangsungan hidup dari pasien itu sendiri. Nah, untuk pemantauan fungsi vital tubuh dan juga penata laksanaan terhadap komplikasinya yang ditimbulkan oleh penyakit ini juga dilakukan di ICU. Kemudian, ICU juga dapat memberikan bantuan psikologis pada pasien dan keluarga yang kehidupannya sangat tergantung pada obat, alat, dan juga mesin. Nah, untuk klasifikasi ICU itu sendiri, di sini ada banyak klasifikasi. Kemudian di sini yang saya ditandai dengan kotak merah itu yaitu primer, itu ICU itu dapat melakukan pemasangan kateter vena sentral. Kemudian untuk sekundernya yaitu ada pemasangan kateter vena sentral dan arteri. Kemudian untuk tersiernya itu lebih advance lagi, yaitu tersedia fasilitas pemasangan kateter vena sentral, kemudian arteri, swan guns, dan juga ICP monitor. Kemudian yang kelima itu ada pemantauan EKG, pulse oximetri, dan tekanan darah non-invasif itu pada ICU primer. Kemudian ICU sekunder itu mampu melakukan pemantauan EKG, pulse oximetri, tekanan darah non-invasif, dan juga yang invasif. Sedangkan untuk ICU yang tersier itu dapat melakukan pemantauan EKG, pulse oximetri, tekanan darah, non-invasif dan invasif, dan juga dengan tambahan swan guns dan ICP serta monitor dari echo. Nah, untuk ICU tersier ini biasanya terdapat pada rumah sakit tipe A. Kemudian untuk kemampuan pelayanan dari sekunder itu berikutnya ada mampu melakukan prosedur isolasi, dan juga untuk yang tersier juga mampu melakukan prosedur isolasi. Dan untuk kemampuan pelayanan berikutnya yaitu mampu melakukan hemodialisis intermittent dan kontinu, itu dimiliki oleh ICU dari level sekunder dan juga tersier. Nah, untuk berikutnya yaitu kriteria pasien masuk ICU. Nah, untuk pasien prioritas pertama, yaitu pasien dengan kondisi kritis dan membutuhkan terapi intensif dan juga tertitrasi, yaitu membutuhkan bantuan ventilasi. Kemudian
alat penunjang fungsi organ, infus obat, baik itu obat vasoaktif maupun inotropik, obat antiaritmia, serta pengobatan lain yang secara kontinu dan tertitrasi. Contohnya untuk pasien prioritas pertama yaitu pasien pasca bedah kardiotorasik, kemudian pasien dengan sepsis berat, gangguan keseimbangan, asam basa, dan elektrolit yang kondisinya itu mengancam nyawa. Untuk kriteria prioritas kedua, yaitu pasien yang memerlukan pelayanan pemantauan canggih dari ICU. Nah, sebab pasien dalam prioritas kedua ini berisiko jika tidak mendapatkan terapi intensif, misalnya untuk pemantauan intensif dengan pulmonary arterial catheter. Contohnya pada pasien dengan penyakit jantung paru, kemudian pasien dengan gagal ginjal akut atau AKI, kemudian berat atau pasien yang telah mengalami pembedahan mayor. Untuk kriteria ketiga, yaitu pasien yang masuk prioritas ketiga merupakan pasien yang kritis, kemudian pasiennya tidak stabil, status kesehatan sebelumnya, sebab ada penyakit yang mendasarinya atau penyakit akutnya, secara sendirian atau lebih dari satu penyakit. Dan kemungkinan sembuh dan mendapatkan terapi di ICU itu sangat kecil. Contohnya pasien dengan metastasis yang disertai dengan penyulit atau komplikasi seperti perikardial tamponade. Kemudian ada sumbatan jalan napas dan juga pasien penyakit jantung paru terminal dengan komplikasi yang berat. Nah, kemudian pasien-pasien inilah yang masuk ke prioritas ketiga dengan kemungkinan sembuh dan juga mendapatkan terapi di ICU itu sangat kecil. Nah, kemudian untuk pasien yang tidak memiliki kriteria masuk ICU, di sini ada 4, di mana yang pertama yaitu pasien dengan brain death atau mati otak. Kemudian pasien yang memenuhi kriteria masuk tetapi menolak terapi tunjangan hidup yang agresif dan hanya demi perawatan yang aman. Kemudian pasien yang dalam kondisi vegetative stage dan itu permanen. Kemudian pasien yang secara fisiologi stabil dan risiko rendah untuk terapi ICU. Kemudian perawatan ruang intensif berdasarkan kriteria sistem organ kardiovaskuler, yaitu di mana pasien yang berhak untuk masuk ke ruang intensive care unit, yang pertama yaitu pasien dengan akut myocardial infarction dengan komplikasi, kemudian pasien dengan shock kardiogenik, pasien dengan aritmia kompleks, kemudian pasien dengan akut congestive heart failure with respiratory failure, kemudian pasien dengan hipertensi emergensi, kemudian pasien dengan unstable angina, disritmia, hemodinamiknya instabil, kemudian persistent chest pain, kemudian pasien dengan cardiac arrest atau serangan jantung, cardiac tamponade atau konstriksi dengan hemodynamic instability, dan juga dissecting aortic aneurysm, kemudian ada complete heart block, itu masuk ke perawatan ruang intensif kardiovaskuler. Kemudian untuk berdasarkan kriteria sistem organ berikutnya, yaitu untuk sistem respirasi, yaitu pasien-pasien dengan akut respiratory failure, itu membutuhkan IRI atau ICU dengan ventilator support. Nah, untuk berikutnya yaitu pulmonary emboli dengan hemodynamic instability. Kemudian yang ketiga, pasien in an intermediate care unit who are demonstrating respiratory deterioration. Kemudian pasien dengan batuk darah yang masif atau massive hemoptysis. Kemudian pasien dengan gagal napas dan membutuhkan intubasi. Kemudian berdasarkan kriteria sistem organ sistem saraf pusat, perawatan ruang intensif yaitu pasien yang sebagai berikut. Yang pertama, pasien dengan akut stroke with altered mental status atau perubahan status mental, kemudian pasien dengan metabolic coma, toksik atau antoksik, kemudian pasien dengan pendarahan intrakranial dengan herniasi yang potensial, kemudian pasien dengan akut subarachnoid hemorrhage, kemudian pasien dengan meningitis dengan perubahan status mental atau adanya gangguan pada sistem pernapasannya, kemudian pasien dengan gangguan sistem saraf pusat, kemudian pasien dengan status epileptikus, kemudian pasien dengan kematian otak atau mati otak yang potensial, dan itu ditangani tujuannya untuk menentukan daripada status donor organnya nanti. Kemudian pasien dengan vasospasma dan pasien dengan cedera kepala berat. Untuk kriteria sistem organ berdasarkan GIT, yang pasien yang dirawat di ruang intensif yaitu
pasien dengan kondisi mengancam nyawa, di mana ada perdarahan pada saluran pencernaannya atau gastrointestinal. Kemudian pasien dengan gagal hati, kemudian pasien dengan pankreatitis berat, dan juga pasien dengan perforasi esofagus. Kemudian berikutnya yang tanpa kriteria sistem organ di sini pasien-pasien yang dirawat di ruang intensif itu misalnya saja pasien dengan yang setelah menelan obat-obatan atau mengalami overdosis obat. Kemudian pasien yang secara hemodinamik tidak stabil akibat dari obat-obatan tertentu. Kemudian pasien dengan perubahan mental status dan juga memerlukan daripada perlindungan dari jalan napas atau airway-nya setelah mengkonsumsi obat-obatan tertentu. Kemudian pasien yang mengalami kejang setelah mengkonsumsi obat-obatan tertentu, kemudian pasien postoperatif yang membutuhkan ICU, kemudian untuk monitor hemodinamik, kemudian untuk memerlukan support ventilasi dan juga memerlukan perawatan yang lebih ekstensif. Kemudian pasien dengan septic shock dan hemodinamiknya itu instabil juga membutuhkan perawatan di ruang intensif. Kemudian pasien dengan untuk monitoring hemodinamik, kemudian ada environment injury seperti trauma, kemudian pasien dengan komplikasi yang potensial, misalnya saja dengan pasien yang setelah mendapatkan eksperimen terapi seperti itu. Kemudian untuk sistem organ berikutnya yaitu pasien-pasien gangguan endokrin yang membutuhkan perawatan di ruang intensif. Misalnya saja pasien dengan diabetes ketoasidosis komplikata dengan instabil dari hemodinamik, kemudian mental statusnya terganggu, kemudian respiratorinya juga mengalami insufisiensi, dan juga pasiennya memiliki asidosis metabolik ataupun asidosis respiratorik. Kemudian adanya badai tiroid atau thyroid storm, kemudian ada mixed udem dengan instability dari hemodinamiknya, kemudian pasien dengan koma hyperosmolar state, kemudian pasien dengan hipo atau hipernatremia disertai dengan kejang, kemudian pasien hipo atau hiperkalemia disertai disritmia atau kelemahan dari otot, kemudian pasien dengan hipo atau hipermagnesemia dengan gangguan hemodinamik atau disritmia, kemudian pasien hipopospatemia dengan kelemahan daripada otot-otot muskularnya. Baik, berikutnya adalah membahas mengenai kriteria keluar ICU. Adapun kriterianya yang pertama itu adalah penyakit atau keadaan pasien telah membaik dan cukup stabil dan tidak memerlukan terapi atau pemantauan intensif lebih lanjut. Kemudian secara perkiraan dan perhitungan terapi atau pemantauan intensif itu tidak bermanfaat atau tidak memberikan hasil yang berarti bagi pasien. Apalagi pada waktu itu pasien tidak menggunakan alat bantu khusus seperti ventilasi mekanis. Contohnya pasien dengan stadium akhir pada kondisi ARDS atau Acute Respiratory Distress Syndrome stadium akhir. Nah, maka pada kondisi ini penggunaan alat bantu itu tidak memberikan manfaat ataupun hasil yang berarti bagi pasien, maka kita akan sampaikan terlebih dahulu ke keluarganya sampai keluarga itu paham. Kemudian pasien atau keluarga itu menolak untuk dirawat lebih lanjut di ICU, itu bisa pasien itu keluar dari ICU, kemudian pasien hanya memerlukan observasi secara intensif saja. Sedangkan ada pasien lain yang lebih gawat yang perlu terapi dan observasi yang lebih intensif. Pasien seperti ini diusahakan ke ruang yang lebih khusus dan pemantauan yang intensif seperti HCU atau Hospital Care Unit. Untuk terapi dasar ICU itu sendiri itu ada fast hub beats, jadi di mana F itu feeding, kemudian A analgesia, kemudian S sedation, kemudian T-nya thromboprophylaxis, kemudian H-nya head up, kemudian U-nya ulcer prophylaxis, kemudian G-nya glycemic control, kemudian S-nya spontaneous breathing trial, kemudian B, bowel movement, inhaling catheter, dan drug de-escalation. Baik, kita akan mulai bahas mulai dari F yang pertama, yaitu feeding. Nah, secara umum, 5,6 kJ per kilogram per hari itu merupakan asupan target yang dapat diterima dan dicapai, tetapi pada pasien sepsis atau trauma itu dapat memerlukan energi hampir 2 kali lebih banyak selama fase akutnya. Jadi bisa disesuaikan untuk kebutuhan asupan
pada pasien itu. Nah, jika pemberian makanan oral tidak memungkinkan, maka dapat diberikan nutrisi secara enteral. Lebih dipilih lebih baik nutrisi parenteral dan harus dimulai sejak dini, yaitu 24-48 jam sejak pasien itu masuk ke ICU. Kemudian berikutnya yaitu analgesia. Nah, analgesia ini yaitu nyeri itu mempengaruhi daripada pemulihan psikologis dan fisiologis pasien, dan pemberian analgetik yang memadai itu merupakan bagian dari manajemen perawatan intensif yang baik. Nah, nyeri pada pasien sakit kritis itu dapat diukur melalui perilaku, misalnya saja ekspresi gerakan, kemudian ekspresi wajah, dan juga indikator fisiologis, misalnya apakah pasien itu takikardi atau tensinya itu meningkat. Kemudian untuk terapi farmakologis untuk menghilangkan nyeri itu termasuk obat antiinflamasi, nonsteroid, acetaminophen, dan opioid. Nah, opioid paling banyak digunakan meskipun dapat dikombinasikan dengan obat antiinflamasi nonsteroid atau acetaminophen untuk pasien tertentu. Nah, efek samping dari analgesia opioid itu harus diingat ketika mengoptimalkan manajemen nyeri. Misalnya saja efeknya yaitu depresi pernapasan. Itu dapat menjadi fokus kita pada pasien dengan pernapasan spontan. Kemudian efek lainnya seperti konstipasi, hipotensi, halusinasi, itu merupakan hal umum yang harus kita pantau. Nah, perhatian yang harus diberikan itu adalah untuk memastikan analgesia yang diberikan itu cukup dan tidak berlebihan. Baik, bahasan berikutnya yaitu FAS, yaitu yang ketiga sedation. Nah, untuk sedasi ini penting bagi pasien di ICU, tetapi tidak ada aturan yang khusus mengatakan berapa banyak dan seberapa sering sih obat sedasi itu diberikan, dengan perhatian bahwa pemberian sedasi itu harus dititrasi pada individu. Nah, untuk penghentian sedasi transien harian itu dapat mengurangi efek yang tidak menguntungkan dan lawangan rawat inap di ICU. Kemudian T, yaitu thromboembolic prophylaxis. Nah, profilaksis thromboembolik itu masih belum banyak digunakan, namun tingkat mortalitas dan morbiditas terkait tromboembolivena itu cukup besar dan dapat dikurangi dengan profilaksis. Pemberian profilaksis ini contohnya obat-obatan uh, antifibrinolytik itu seperti golongan fibrinolitik itu contohnya seperti LMWH atau low molecular weight heparin, dan itu direkomendasikan bahwa semua pasien menerima setidaknya heparin subkutan kecuali pasien itu dalam kondisi yang kontraindikasi terhadap heparin. Kemudian manfaat profilaksis itu harus ditimbang dan juga risiko perdarahannya juga harus dipikirkan. Baik, berikutnya adalah H, yaitu head of the bed elevated. Nah, jadi pada pasien yang dirawat di ICU, head up 45 derajat itu bertujuan untuk mengurangi kejadian reflux gastroesofageal, karena pasien itu menggunakan ventilasi mekanik dan juga dapat mengurangi pneumonia nosokomial ketika pasien itu dirawat. Kemudian U, yaitu ulcer prevention. Untuk pencegahan ulkus itu utamanya adalah untuk pasien gagal nafas atau kelainan koagulasi yang sedang dalam terapi steroid atau dengan riwayat ulkus gastroduodenal. Dan pasien-pasien inilah yang berisiko lebih tinggi untuk terkena perdarahan gastrointestinal dan berhubungan dengan stres. Ada beberapa pilihan perawatan termasuk pasien untuk menggunakan antacid, kemudian sulcrafat antagonis, dan inhibitor pompa proton. Kemudian glukos kontrol atau kontrol kadar glukosa dalam darah. Jadi untuk glukosa darah itu ketat, yaitu 80 sampai 110 mg per desiliter. Itu mungkin sulit untuk dipatuhi pada pasien yang masih dirawat. Nah, tetapi untuk di ICU itu sendiri ada yang menyebutkan bahwa target kadar gula darahnya itu adalah di bawah 150 mg per desiliter, atau ada juga yang menyebutkan 180 mg per desiliter. Nah, seperti yang direkomendasikan pada buku-buku yang diterbitkan, itu mengenai pengelolaan sepsis berat atau shock sepsis. Kemudian S, yaitu spontaneous breathing trial. Nah, untuk penilaian harian dari uji pernapasan spontan, itu telah terbukti sebagai metode yang aman, efektif, dan sangat prediktif untuk menentukan pasien mana yang akan mentoleransi daripada apabila ventilator itu dilepaskan. Nah, untuk spontaneous breathing ini,
ventilasi mekanik yang berkepanjangan itu sering dikaitkan dengan angka pneumonia terkait ventilasi, rawat inap, dan juga meningkatkan angka kematian. Sehingga kondisi dari spontaneous breathing ini perlu untuk dinilai dari hari ke hari apakah pasien itu sudah mampu untuk melakukan nafas spontan. Kemudian bowel movement atau pergerakan daripada usus. Jadi pada pasien-pasien yang dirawat di ICU, gangguan motilitas atau pergerakan usus termasuk ileus, konstipasi, dan diare itu sering terjadi. Dan itu memberikan beban tambahan pada pasien. Nah, kondisi seperti diare itu dapat menyebabkan pasien mengalami ketidakseimbangan elektrolit, kemudian dehidrasi, dan juga hingga anemia dan delirium. Kemudian konstipasi secara sebaliknya dapat menyebabkan pasien itu tidak nyaman secara signifikan dan juga dapat mengalami intoleransi makanan dan juga delirium. Kemudian vasculobeads berikutnya adalah inhaling catheter. Nah, kateter yang menetap termasuk kateter urin, arteri, vena sentral, arteri paru, dan juga dialisis itu biasanya digunakan pada pasien dengan penyakit kritis. Kateter yang dipasang menembus mekanisme perlindungan alami tubuh sehingga kateter-kateter ini tentu saja akan membawa risiko infeksi yang tinggi, baik itu secara lokal maupun sistemik terhadap pasien. Dan penghentian dan pelepasan secara dini ini ketika kateter ini sudah tidak lagi diperlukan dan tetap merupakan strategi yang penting karena uh, bertujuan untuk mengurangi infeksi terkait dengan kateter itu sendiri. Kemudian vasculobeads berikutnya adalah de-escalation. Jadi de-escalation ini khusus membahas mengenai terapi-terapi antibiotik, di mana terapi antibiotik atau antimikroba empiris itu penting pada pasien dengan pengobatan infeksi nosokomial yang serius. Kemudian setelah patogen berhasil diinvestigasi atau diidentifikasi, maka regimen harus disesuaikan dengan kondisi dari mikroba tersebut, sehingga nantinya antibiotik yang digunakan akan lebih spesifik dan dapat menghemat biaya dan juga dapat lebih efektif untuk menyembuhkan kondisi pasien itu sendiri. Dan ini bertujuan untuk meminimalkan penggunaan daripada antibiotik spektrum luas. Baik, berikutnya adalah membahas mengenai HCU atau High Care Unit. HCU itu secara definisi merupakan unit pelayanan di rumah sakit bagi pasien dengan kondisi respirasi, hemodinamik, dan kesadaran yang stabil dan masih memerlukan pengobatan, perawatan, dan observasi secara ketat. Pasien tidak memerlukan perawatan ICU tapi belum dapat dirawat di ruang rawat biasa karena memerlukan observasi yang ketat. Nah, HCU atau High Care Unit ini merupakan unit perawatan antara ruang rawat biasa dan juga ICU. Nah, pada HCU ini tidak diperlukan alat-alat yang secanggih di ICU, tapi yang diperlukan di sini adalah kewaspadaan dan observasi yang ketat terhadap pasien itu sendiri. Nah, untuk HCU itu pertama, apa saja sih yang dimonitor? Pertama adalah tingkat kesadaran pasien. Kemudian yang kedua, fungsi pernapasan dan sirkulasi dengan interval waktu minimal 4 jam atau disesuaikan dengan keadaan pasien. Kemudian yang ketiga, dipantau oksigenasinya dengan menggunakan oximeter secara terus-menerus. Kemudian yang keempat, pantau keseimbangan cairan dan interval waktu minimal 8 jam atau disesuaikan dengan kondisi pasien itu sendiri. Adapun indikasi masuk dan keluar HCU, yang mulai dari indikasi masuk yaitu pasien dengan gagal organ tunggal dan mempunyai risiko tinggi untuk terjadinya komplikasi. Kemudian pasien yang memerlukan perawatan perioperatif. Kemudian indikasi keluar dari HCU yaitu pasiennya sudah stabil, kemudian tidak lagi memerlukan pemantauan yang tepat, kemudian pasien yang memburuk sehingga perlu dipindah ke ICU. Itu merupakan salah satu indikasi dari keluar ICU dan masuk ke ICU. Baik, demikianlah presentasi saya mengenai intensive care unit dan juga high care unit. Semoga memberikan manfaat. Saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.